neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak dan istri berkata, ya Rabbana khud lana bihaqqina. Ya Allah, jangan kau masukkan kami ke neraka, ambil hak kami kepada suami kami. Kata anaknya, ya Allah, ambil hak kami kepada orang tua kami, ya Allah. Semasa kami di dunia, orang tua saya lebih rela saya buta Al-Quran daripada saya kelaparan, ya Allah. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya tentang syariat sehingga saya buta syariat, ya Allah. Orang tua saya tidak pernah membawa saya ke majlis taklim sehingga saya tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal siapa cucu Nabi, tidak kenal syariat Nabi, sehingga saya buta, ya Allah. Makanya saya narkoba, saya menzina, saya masuk diskotik, ya Allah, sebab orang tua saya tidak pernah didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir al-mubashir alaina wa alaikum kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil aghyar adada ni'amihi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai-kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, pengasuh pondok pesantren Nurul Hikmah, yaitu Kiai Haji Muhammad Nurul Faisal dan juga Kiai Haji Abdul Majid Faisal, beserta yang sangat saya muliakan juga Ketua Umum Pondok Pesantren Nurul Hikmah, yaitu Kiai Haji Fauzi. Di sini juga duduk di tengah kita Kiai Haji Mansur Fauzi. Kita doakan semoga kiai-kiai kita, ulama-ulama kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan langkahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa pula juga yang saya hormati, yang saya ta'zimi, ketua panitia beserta seluruh anggotanya, para asatid pondok pesantren Nurul Hikmah, dan juga yang sangat saya muliakan, para santri, santriwati, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, karena Dialah Allah, Zat yang maha besar di atas segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah semuanya kecil, saudara. Dialah Allah, Zat yang maha kaya di atas segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah, Zat yang maha kuat, Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha berilmu. Yang kuat, yang bijaksana, yang berilmu selain Allah lemah, bodoh, saudara.
Dialah Allah yang telah memberikan saya kula sareng panjenengan nikmat serajah, nikmat semuljah, nikmat di atas segala nikmat. Pada malam hari ini wasilah daripada sahibul bait, sahibul hajah, kita berkumpul dalam acara Isra Mi'raj Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di majlis yang mulia merupakan nikmat yang besar dari Allah. Hidayah, inayah, taufik dari Allah yang menyebabkan kita berkumpul di majlis malam ini, saudara. Tanpa hidayah, tanpa inayah, tanpa taufik dari Allah, demi Allah, jangankan yang jauh dari Pontianak, beliau dari Toblinger datang ke sini, yang dekat nggak bisa hadir, saudara. Kalau bukan hidayah dari Allah, inayah dari Allah, pertolongan dari Allah, undangan dari Allah, demi Allah, tidak satu pun dari kita yang kuat melangkahkan kaki di majlis yang begitu mulia, majlis yang begitu agung, majlis yang begitu terpuji. Tidak akan hadir di majlis ini kecuali orang-orang yang mulia di sisi Allah. Tidak akan hadir di majlis ini, saudara, kecuali orang-orang yang terpuji di sisi Allah. Majlis yang begitu sangat mulia. Bicara tentang hidayah. Bicara tentang hidayah, saudara. Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Ini biar santri tahu ini. Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, saudara. Setiap Abu Lahab bertemu dengan Muhammad, setiap Abu Lahab bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi beserta sahabatnya, Abu Lahab selalu menutup wajahnya, menutup kedua matanya dengan dia punya ridak, saudara. Kalau bahasa Maduranya surban. Setiap ketemu Muhammad, setiap ketemu Nabi sama sahabatnya, Abu Lahab selalu dia menutup dia punya mata, saudara. Pada suatu saat, tak kala Abu Lahab berjalan, saudara, Abu Lahab bertemu dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Abu Lahab menutup dia punya mata dengan dia punya surban. Karena terlalu sering, saudara, ditanyakan oleh sahabatnya, ya Abu Lahab bin, wahai Abu Lahab, kenapa engkau setiap melihat ponakanmu Muhammad, setiap bertemu ponakanmu Muhammad, engkau selalu menutup matamu, kau tak ingin melihat Muhammad? Apa kata jawaban Abu Lahab? Apa kata Abu Lahab, saudara? Jawaban yang sangat mengejutkan, jawaban yang sangat menakjubkan. Apa kata beliau? Seandai kata, wahai sahabatku, wahai temanku, seandai kata aku izinkan 2 biji mataku melihat kepada Muhammad, keponakanku, maka aku pastikan aku akan jatuh cinta kepada Muhammad. Luar biasa, saudara. Abu Lahab ngerti, Abu Lahab faham bahwa siapa saja yang melihat wajah, yang melihat postur, bentuk tubuh Nabi Muhammad, melihat akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad, akan jatuh cinta kepada Muhammad. Siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad akan jatuh cinta, yang berkumpul dengan Nabi Muhammad tidak akan pernah ingin pisah, saudara. Abu Lahab ngerti, dia faham, tapi hidayah nggak masuk ke hatinya. Allah yang nggak berkenan memberikan Abu Lahab hidayah. Walaupun dia paman Nabi, dia nggak beriman sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidayah nggak pandang itu mau kiai ke, mau habaib ke, mau ustad ke. Kalau sudah hidayah, inayah nggak masuk hatinya, berat kakinya untuk melangkah di majlis-majlis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Majlis yang penuh rahmat, majlis yang penuh maghfirah, majlis yang dihujani dengan malaikat-malaikat yang memintakan ampun untuk umat Nabi Muhammad. Saking mulianya ini majlis, saking mulianya duduknya kita di majlis ilmu, di majlis dzikir, di majlis-majlis Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min adki alfi ragabah. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, dudukmu sebentar saja, dudukmu sesaat saja, wahai Ibnu Mas'ud, di majlis-majlis ilmu,
itu lebih baik kau tidak memegang pulpen, kau tidak membawa pulpen, kau tidak menulis satu huruf pun kata Rasulullah, hanya duduk kau dengarkan, faham tidak paham urusan belakang wahai Ibnu Mas'ud, khairun laka, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada engkau memerdekakan 1000 budak wahai Ibnu Mas'ud. Saudara-saudara, memerdekakan satu budak pahalanya di sisi Allah kelak di akhirat. Allah bebaskan seluruh a'dha, seluruh ajsad, dari kepala sampai ke kakinya, saudara. Allah bebaskan, Allah haramkan menyentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini satu budak. Bagaimana kalau 1000 budak, saudara? Sedangkan duduk di majelis ilmu itu lebih baik, itu lebih mulia, lebih agung daripada memerdekakan 1000 budak. Maka beruntung kalian para santri, beruntung kalian duduk di pondok pesantren, taman-taman surga Allah. Pondok pesantren adalah taman surga Allah yang paling besar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pagi sudah ada mengaji, siang mengaji, malam mengaji, sampai subuh mengaji lagi, saudara. Penuh dengan rahmat Allah. Beruntung kalian masuk pondok pesantren, mendapat warisan Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad enggak mewariskan harta, Nabi Muhammad enggak mewariskan jabatan, pangkat, harta, dirham, dinar, tidak, saudara. Apa warisan Nabi? Apa yang Nabi tinggalkan kepada umatnya? Yang Nabi tinggalkan kepada umatnya, yang Nabi wariskan kepada umatnya, al-adab, al-akhlak, al-ibadah, al-wara, zuhud, khauf, khasyah. Itulah warisan Nabi besar Muhammad SAW, dan itu seluruhnya didapatkan oleh santri, saudara. Makanya kita para orang tua zaman sekarang lebih senang anaknya sekolah SD, SMP, SMA, SMU, kuliah ketimbang masukkan anaknya ke pondok pesantren. Beb, kalau saya masukkan anak saya ke pondok pesantren, anak saya mau kerja apa, Habib? Anak saya mau jadi apa, Habib? Orang tua zaman sekarang, saudara, lebih rela, lebih takut anaknya kelaparan daripada anaknya buta Al-Quran. Orang tua zaman sekarang, saudara, lebih rela anaknya buta syariat daripada anaknya melarat, saudara. Makanya banyak itu saya lihat nyantai di kardu-kardu. Ya, betul. Itu ngapain itu? Sampai jam 2 malam, saudara. Karena orang tuanya nggak mau mendidik. Hei kalian para orang tua, pertama kali kelak di akhirat yang menyeburkan kalian ke neraka bukan musuh kalian, bukan lawan kalian di dunia. Tidak, yang pertama kali menyemburkan seorang orang tua ke dalam neraka Allah adalah anak dan istri. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya, awwaluma yuta'allaq birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Pertama kali yang akan diberatkan, yang akan digantungkan, yang akan dikaitkan kepada seorang tua itu adalah istri dan anaknya, saudara. Fayagumu baina yadaillah. Maka dia berdiri di hadapan Allah. Tak kala dia diseret oleh Allah ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka anak dan istri berkata, "Ya Rabbana khudh lana bihaqqina." Ya Allah, jangan kau masukkan kami ke neraka, ambil hak kami kepada suami kami. Kata anaknya, "Ya Allah, ambil hak kami kepada orang tua kami, ya Allah. Semasa kami di dunia, orang tua saya lebih rela saya buta Al-Quran daripada saya kelaparan, ya Allah. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya tentang syariat sehingga saya buta syariat, ya Allah. Orang tua saya tidak pernah membawa saya ke majlis taklim sehingga saya tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal siapa cucu Nabi, tidak kenal syariat Nabi, sehingga saya buta, ya Allah. Makanya saya narkoba, saya menzina, saya masuk diskotik, ya Allah, sebab orang tua saya tidak pernah didik saya. Saudara-saudara, Rasulullah SAW bersabda, hakul walad alal walid ayyuhsin ismahu, cuma 2. Haknya seorang anak yang harus dituntaskan oleh orang tua cuma 2, saudara. Yang pertama, ayyuhsin ismahu, beri nama mereka nama-nama yang baik, nama-nama yang berawalan ta'bid. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Qahar, Abdul Razak, Abdul Somad, atau nama-nama yang diawali Ahmad atau Muhammad.
Muhammad Fadil, Muhammad Ihsan, Ahmad Ghazali, Ahmad Barizi. Ini nama-nama yang baik. Ini di Madura nih kasih nama Marsikom, Juminten, Tukiem. Betul. Kadang yang herannya saudara, yang herannya saya, datang banyak ulama di Madura, banyak habaib. Ini orang tua mator ke kiai. Kiai abdina nyoon nyamah kiai. Abdina nyoon nyamah kiai untuk putra abdina. Zera laki engki. Kasihnya nama Muhammad. Oh, Pleman kasihnya nama Muhammad. Kapanlah raja saudara? Pola nak lako kajuh, biar yang Madura panggil mat kajuh. Pola nak jual cuko, panggil mat cuko. Nama-nama yang bagus dipanggil. Jangan nisbatkan nih saudara. Saya rasa ngebe, mat cuko bisa ngebe. Mat kajuh, mat pentol kepi sebelah. Thank you. Nama Abdullah panggil Dollah. Cek beda lagu na. Thank you. Madura ko. Benih kulas yang sedebu benih. Reng Madura sengabil lagu. Thank you. Itu yang pertama, kewajiban orang tua beri nama-namanya yang baik. Lah kapan anak raja bukan? Cek nyaman tak dukung segala. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua saudara, ayuhsin adabahu. Perbaiki adab-adab mereka, akhlak-akhlak mereka, sehingga mereka besar tahu menghargaimu, tahu cara bersalaman sama orang tua, bersalaman sama kiai, bersalaman sama habaib. Ini banyak anak-anak bersalaman datang sama habib begini. Waduh, jangan saya rek-rek. Salaman sama orang tua begini, ajarkan mereka salaman cium barokah daripada orang tua, saudara. Cium barokah daripada para kiai, para habaib. Kenakan tangannya. Makanya Rasulullah bersabda, "Man safaha aliman faka'anna ma safahani." Siapa orang yang bersalam dengan orang alim, sebagaimana dia bersalaman denganku, kata Rasulullah. Bersalaman sama habaib, bersama-sama kiai kayak orang mulia begini. Cium tangannya saudara, maka kau seperti mana bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman faka'anna majalasani. Siapa orang yang duduk bersama orang alim, duduk satu majlis bersama para habaib, para kiai, maka dia sama dengan halnya duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cek menghindar daripada ulama, cek menghindar daripada kiai. Rabu, kiai Rabu, Habib Rabu datang, tojuk sama beliau. Kalau sampai sudah duduk sama ulama, sama halnya kalian duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang pernah duduk bersamaku di dunia, kata Rasul, maka dia akan duduk bersamaku kelak di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dapat duduk bersama-sama dalam acara Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk mengharapkan rahmat. Jangan sampai kita baca sejarah Nabi yang disampaikan oleh kiai tadi, membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, mengagungkan Nabi. Jangan bicara itu terlalu tinggi, saudara. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan dalam kitabnya, "Lau kana bidzikri salihin tanazzalur rahmah, fa kaifa bidzikri aslahi salih." Kalau saja menyebut nama orang soleh, membaca sejarah orang soleh, mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Menyebut sejarah mereka, sebutkan bagaimana ibadah mereka, ilmunya mereka, adabnya mereka, akhlaknya mereka, waraknya mereka, zuhudnya mereka, bagaimana beliau menjaga dari makanan yang halal dan haram. Disebutkan di majlis, akan mendatangkan rahmat Allah. Bagaimana yang kalau kalian sebut adalah aslahis salih, orang yang paling soleh. Siapa? Wahwa Sayyidul Rasul, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Ajsad, Sayyidul Arwah, wahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bukan hanya rahmat saudara, maka bukan hanya maghfirah Allah yang turun, bahkan Nabi hadir di majlis di mana umat Muhammad memujinya. Kalian mau tahu berapa banyak malaikat-malaikat yang Allah ciptakan tak kala kita duduk di majlis ini? Kalian ingin tahu berapa banyak malaikat-malaikat yang Allah turunkan di majlis di mana umat Muhammad bersolawat, memuji Nabi, membaca sejarah Nabi? Di dalam kitab Muhadaratu Haulal Isra wal Mi'raj dikisahkan saudara bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala Isra, di pertengah perjalanan Nabi besar Muhammad, Rasulullah bertemu dengan malaikat yang memiliki 1000 tangan saudara. Setiap tangan malaikat ini memiliki 1000 jari saudara. Rasulullah melihat itu tak kalah pemberkatan, "Kif ya Jibril, berhenti wahai Jibril." Dipanggil itu malaikat, "Wahai malaikat, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tugaskan kepada engkau sehingga engkau memiliki 1000 tangan dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari?" Maka kata malaikat itu, "Ya Habiballah, wahai kekasihnya Allah, wahai Sayyiduna Muhammad, aku diciptakan Allah memiliki 1000 tangan dan setiap tanganku memiliki 1000 jari. Aku diperintahkan untuk menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan wahai Rasul untuk menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah." Maka Nabi Muhammad bertanya saudara, Nabi Muhammad iseng bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apakah engkau tahu? Apakah engkau ngerti? Apakah engkau faham wahai malaikat? Berapa banyak tetesan-tetesan hujan dari zaman Nabi Adam sampai saat ini? Tahu enggak engkau?" Maka kata malaikat itu, "Ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang kekuatanku ada di genggamannya. Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku, jiwaku, kekuatanku ada di genggamannya. Aku tahu ya Rasul, berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Aku ngerti wahai Rasulullah, bahkan," kata beliau, "aku juga tahu, ngerti, faham berapa banyak ranting-ranting pohon, dedaunan-dedaunan yang jatuh per detiknya ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala." Sungguh luar biasa saudara. Sungguh luar biasa keistimewaan yang Allah berikan. Sampai Nabi takjub. Hitungan apa yang kau tidak bisa wahai malaikat, seluruhnya engkau bisa menghitungnya. Maka tidak ada bilangan hitungan yang lebih besar daripada 2 yang kau sebutkan tadi. Tidak ada bilangan hitungan yang lebih dahsyat daripada 2 hitungan yang tadi. Sungguh luar biasa. Tak kala dipuji oleh Nabi Musa Muhammad, malaikat menunduk saudara. Malaikatnya malu sama Nabi. Apa kata malaikat itu? "Ya Rasulullah, ada satu yang aku tidak bisa hitung ya Nabi. Ada satu yang aku tidak sanggup untuk menghitungnya wahai Rasul." "Apa hitungan itu wahai malaikat? Coba engkau beritakan, kau sampaikan kepadaku. Hitungan apa yang engkau tidak sanggup untuk menghitungnya, sedangkan 2 hitungan yang paling dahsyat saja engkau mampu." Maka kata malaikat itu, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak kala aku melihat umatmu duduk dalam satu majlis, mereka memuji Allah, mereka bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertahmid sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memuji engkau ya Allah, ya Rasul. Mereka mengagungkan engkau, memuliakan engkau. Di waktu itulah aku tidak sanggup menghitung berapa banyak malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk memberikan rahmat serta ampunan kepada umatmu wahai Nabi." Bayangkan berapa banyak malaikat-malaikat yang Allah ciptakan hanya untuk memintakan ampun saya dan kalian yang duduk di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita duduk di majlis Nabi besar Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, tidak sedikit pun menambahkan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Tapi kita yang lebih mulia, kita yang butuh sama Nabi, kita yang butuh sama Rasulullah,
maka setiap apapun yang bersangkutan sama Nabi, sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saudara, saya ingin membahas sedikit kisah-kisah Isra wal Mi'raj. Kisah-kisah yang jarang kita dengar yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad itu Allah laksanakan pada malam pada tahun yang digelar Amul Huzun. Tahun kesedihan, tahun kesusahan bagi Nabi besar Muhammad. Peristiwa Isra adalah peristiwa yang sangat istimewa. Adalah pertemuan seorang kekasih menemui kekasihnya, yang tidak ada pertemuan seindah pertemuan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya saudara. Allah panggil Nabi besar Muhammad untuk Mi'raj bertemu dengannya. Pada itu tahun itu adalah Amul Huzun. Kenapa tahun itu digelar Amul Huzun? Karena pada tahun yang sama saudara, tahun itu wafat istri yang Nabi cintai, istri yang banyak berkorban untuk Nabi, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Belum selang lama wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, wafat paman yang sangat melindungi Nabi, yaitu Abu Thalib saudara. Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang paling penting dalam Islam. Dua tokoh yang paling banyak berjasa dalam Islam. Dua tokoh yang menjadi kemenangan Islam saudara. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita, perempuan yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi besar Muhammad, yang mengeluarkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam saudara. Bahkan baju-baju perang yang dipakai sahabat tak kalah perperangan Badar, perperangan Uhud, senjata-senjata perang yang dipakai oleh sahabat merupakan harta dari harta yang dipertahankan oleh Sayyidatuna Khadijah. Paling banyak mengorbankan untuk Nabi besar Muhammad, mengorbankan untuk pengorbanan Nabi besar Muhammad. Bahkan tak kalah meninggal beliau, hampir menjelang wafat beliau, beliau berpesan sama putrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata Khadijah? Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Wahai putriku, wahai anakku, tolong engkau sampaikan kepada ayahmu Rasulullah untuk memberikan aku sehelai pakaian untuk jadikan kain kafanku tak kala aku meninggal. Kalau Rasulullah ridha, ambil tulang belulangku kelak untuk perjuangan Islam. Fatimah mendengar ucapan ibunya saudara. Fatimah berkata kepada ibunya, ya ummi, wahai ibu, kenapa tidak engkau langsung yang nyampaikan kepada Rasulullah? Kenapa tidak engkau langsung yang nyampaikan kepada Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidatina Khadijah? Aku malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disampaikan oleh Fatimah. Tak kala sampai berita itu kepada Fatimah saudara, maka apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, wahai istriku tercinta, kenapa engkau harus malu meminta sehelai pakaianku untuk jadikan kain kafanmu? Bahkan ketahuilah wahai Khadijah, seluruh harta, seluruh alat perperangan, seluruh harta yang ada di Islam, ini merupakan hartamu wahai Khadijah, yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang sangat Nabi cintai wafat pada tahun itu saudara. Belum selang lama wafat juga Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Paman yang sangat mencintai Nabi, paman yang sangat dicintai Nabi, paman yang melindungi Nabi dari kecil saudara. Paman yang berdiri di barisan paling depan tak kala ada orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Tak kala ada orang yang memusuhi Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad, Abu Thalib berada di barisan paling depan untuk melawan, untuk mencegah daripada kebahayaan yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala itu kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad.
kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Allah memanggil Nabi untuk menghibur hatinya. Tak kala dipanggil sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Allah panggil Jibril, "Wahai Jibril, tolong engkau carikan buruk di taman buruk untuk jadi tunggangan kekasihku Muhammad." Allah perintahkan saudara Jibril. Akhirnya Jibril mencari, masuk ke taman buruk saudara. Masuk ke taman buruk, Jibril lihat banyak buruk-buruk yang tampan. Banyak buruk-buruk yang gagah, bersih badannya, sehat badannya. Buruk-buruk yang begitu indah saudara. Ada di pojokan buruk-buruk satu buruk yang menangis terseduh-seduh, kurus badannya saudara. Menangis terseduh-seduh, dihampiri oleh malaikat Jibril. Ditanyakan, "Wahai buruk, kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Seluruh kawanmu bahagia, seluruh kawanmu gembira. Kenapa engkau menangis? Aku lihat yang tangisan dengan tangisan yang begitu dahsyat." Maka apa kata buruk itu saudara? "Wahai Jibril, ya malaikat Jibril, sungguh tak kala Allah meniupkan ruh kepada kami, kepada jasad kami, tak kala Allah meniupkan serentak ruh pada jasad kami, Allah berkata kepada kami bahwa salah satu dari kalian akan jadi tunggangan kekasihku Muhammad. Akan menjadi tunggangan kekasihku Muhammad. Maka semenjak itu wahai Jibril, aku mendengar Allah akan menjadikan salah satu dari kami tunggangan kekasihnya, tunggangan orang yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad. Aku menangis merindukan Nabi Muhammad. Aku berharap akulah buruk yang akan jadi tunggangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Jibril ambil itu buruk. Karena kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad. Karena kecintaannya luar biasa kepada Nabi Muhammad, Jibril ambil itu buruk. Dijalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa saudara. Sampai ke Mi'raj saudara. Tak kala hampir sampai Nabi besar Muhammad menuju Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk berdiri menghormat Nabi besar Muhammad. Allah perintahkan seluruh malaikat untuk berdiri menyambut kekasihnya Muhammad. Tak kala sampai Nabi besar Muhammad, seluruh malaikat berdiri kecuali satu saudara. Kecuali satu yang tidak berdiri menyambut Nabi. Maka karena tidak berdiri menyambut Nabi, Allah panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dihadapkan kepada Allah, Allah patahkan seluruh sayapnya saudara. Allah buang di tempat yang sangat jauh, tempat pengasingan saudara. Akhirnya bertemu dengan Jibril. Ditanyakan oleh Jibril, "Wahai malaikat, bukankah engkau dulu malaikat yang setiap hembusan napasmu menjadi malaikat rahmat? Bukankah engkau malaikat yang setiap hembusan napasmu menjadi malaikat maghfirah? Ribuan malaikat dari engkau, setiap napasmu ribuan malaikat yang jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau ada di sini? Kenapa sayapmu patah wahai malaikat?" Akhirnya malaikat itu mengatakan, "Ya Jibril, tak kala Nabi besar Muhammad ingin menjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kami untuk berdiri menyambut Nabi besar Muhammad. Pada saat itu wahai Jibril, aku tidak sempat berdiri menyambut Nabi besar Muhammad. Aku tidak sempat berdiri menyambut kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena aku tidak berdiri, aku tidak punya adab sama Nabi. Allah panggil aku, Allah patahkan sayapku wahai Jibril. Allah patahkan sayapku, Allah buang aku di tempat yang sangat jauh. Allah hinakan aku wahai Jibril karena aku tidak punya adab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saudara-saudara, berpikir sedikit saudara. Ini malaikat. Malaikat yang enggak pernah bermaksiat sama Allah. Malaikat yang nafasnya Allah ciptakan ribuan jutaan malaikat lagi. Malaikat yang sangat mulia. Karena tidak punya adab sama Nabi. Tidak berdiri menyambut Nabi, Allah patahkan dia punya sayap. Lalu bagaimana kalau kayak kita ini, manusia biasa yang penuh dengan dosa, gak beradab sama Nabi, gak beradab dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad.
gak beradab sama ahlul bait Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang Allah persiapkan untuk kita, saudara? Kira-kira apa yang Allah perbuat untuk kita, saudara? Kalau kita tidak punya akhlak sama Nabi Muhammad. Salah satu contoh kita gak punya akhlak sama Nabi Muhammad, yaitu merokok di majlis Nabi besar Muhammad. Banyak saya ketemu itu di Madura, di mana majlis Nabi Muhammad ada, di situ banyak yang ngerokok. Saudara-saudara, asap rokok yang kita hembuskan di majlis Nabi Muhammad menjadi sabab haramnya ruh baginda Nabi Muhammad hadir di majlis tersebut. Nabi Muhammad gak bakal hadir, walaupun kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di mana tempat umat Muhammad memuji Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad, berselawat sama Nabi. Ista'dzana rabbahu, Nabi Muhammad minta izin sama Allah. Untuk apa? Lihuduri hadratil majlis, untuk duduk datang di majlis tersebut. Wa bihudurihi hadrat arwahul anbiya wal auliya. Hadirlah seluruh arwah-arwah para nabi, arwah-arwah para rasul, arwah-arwah para ulama aslafur saleh, berkat hadirnya Nabi Muhammad. Tapi kalau di majlis itu ada yang rokok, saudara, ada yang rokok, ada bau-bau yang gak enak, Nabi Muhammad gak jadi hadir, saudara. Maka berapa banyak majlis-majlis di Madura yang gak dihadiri Nabi Muhammad. Percuma kalian baca Tola'al badru alaina, marhaban marhaban ya nurul aini. Percuma, saudara. Nabi Muhammad gak bakal hadir kalau ada kalian yang moncong, yang rokok, saudara. Ini tanda seorang yang gak punya adab sama Nabi besar Muhammad. Makanya jangan merokok. Ingatkan, kasihan orang yang punya acara. Kasihan sahibul bait, sahibul hajah. Mereka sibuk memikirkan bagaimana sempurnanya acara ini. Enggak, bukan karena habaibnya, bukan karena ulamanya. Nabi Muhammad hadir. Tidak cukup dengan mengundang habaib, mengundang ulama untuk mendatangkan Nabi besar Muhammad. Kalau kalian masih ada yang ngerokok, kalau kalian di dalam majelis masih ada yang pacaran, naudzubillah min dzalik. Ini adab yang pertama kali yang perlu kalian perhatikan. Di mana kalian letak, yang mana kalian adakan majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, lanjut ke berita Isra Mi'raj. Tak kalah selesai Jibril bertemu dengan malaikat itu, Jibril melanjutkan hampir sampai ke hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir sampai dengan hijabnya Allah. Kata Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, silahkan engkau langsung yang berhadapan dengan Allah. Aku cukup sampai di sini. Wahai Jibril, la yatruku khalilu khalila. Tidak akan pernah meninggalkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Kenapa kau tinggalkan aku di sini, wahai Jibril? Ya Rasulullah, ini hijabnya Allah. Yang jika aku masuk, aku akan musnah selamanya. Yang jika aku melangkah, aku akan musnah selamanya, wahai Nabi. Dan tidak satu pun makhluk di alam semesta yang bisa masuk hijab Allah kecuali engkau. Karena nurmu beda dengan nurku, wahai Nabi. Makanya Rasulullah, makanya malaikat Nabi Musa, saudara, tak kalah meminta sama Allah dalam Al-Quran, ya Rabbi arini andur ilaik. Wahai Tuhanku, aku ingin melihatmu, aku ingin bertemu denganmu. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, engkau tidak bakal sanggup, engkau tidak bakal mampu. Karena di antara aku dan hambaku ada 70.000 hijab yang tidak akan pernah kubuka kecuali kepada Muhammad serta umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah kubuka. Maksa Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Baru Allah tampilkan, kata Imam Ghazali, Allah hanya menampilkan daripada hijabnya biqadril anamil. Hanya seujung daripada jari, saudara. Hijabnya Allah masuk. Gunung Tursina hancur, lebur sampai binasa. Sampai Nabi Musa jatuh pingsan, saudara. Nabi Musa nggak sanggup untuk bertemu dengan Allah. Mengemis sama Allah untuk bertemu. Nabi Muhammad tidak pernah mengemis, tidak pernah meminta sama Nabi, sama Allah untuk bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad gak pernah minta untuk bertemu dengan Allah, untuk dipanggil Isra Mi'raj, tidak pernah, saudara. Tapi Allah yang memanggil kekasihnya untuk bertemu dengan dirinya. Allah yang rindu dengan Nabi Muhammad
Seluruh para nabi ingin bertemu melihat zat Allah. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad Allah yang butuh, Allah yang rindu sama Nabi besar Muhammad. Seluruh para nabi dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah dengan namanya. Nabi Muhammad enggak pernah minta Allah panggil dengan pangkatnya, saudara. Tak kala Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Nuh, ihbitu minna bisalamin wal barakat. Ya Musa, la takhaf. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Yahya, khudil kitaba bikuwa. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Semua Allah panggil dengan namanya, tapi tak kala Allah panggil Nabi besar Muhammad, Allah panggil dengan panggilan yang sangat mulia, ya ayyuhan nabi, dengan pangkatnya, saudara. Ya ayyuhar rasul, Yasin, Toha. Ulama mufassirin, Al-Imam Fakhruddin mengatakan, saudara, dari banyak asma'ul husna, asma'ul husna di dalam Al-Quran yang tidak berhak Allah pinjamkan kalimat ismu min asma'il husna untuk siapapun, saudara. Tidak berhak. Tidak berhak Allah pinjamkan ismu min asma'il husna kepada seluruh nabi, seluruh rasul, saudara. Tidak berhak. Tapi Allah, kata Imam Fakhruddin, banyak kali meminjamkan kalimat ismu min asma'il husna kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum nur. Telah datang kepada kalian nur. Siapa nur? Sayyiduna Muhammad. Kenapa Allah tidak katakan laqad ja'akum Muhammad? Telah datang kepada kalian Muhammad. Allah pakai laqad ja'akum nur. Telah datang kepada kalian cahaya. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang mengazimkan Allah? Yang mengazimkan kekasihnya. Dia berikan namanya azim untuk kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Nama siapa Aziz? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang seharusnya itu milik Allah tapi dia pinjamkan untuk kekasihnya Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah minta, saudara. Enggak pernah minta pangkat sama Allah, enggak pernah. Akhirnya kata Nabi, wahai Jibril, bukankah engkau diciptakan Allah dari nur? Aku juga dari nur. Apa bedanya wahai Jibril? Maka kata Jibril, ya Rasulullah, aku diciptakan dari nur, tapi nurku beda dengan nurmu. Aku diciptakan dari cahaya, tapi cahayaku beda dengan cahayamu, wahai Nabi. Cahayamu Allah ciptakan daripada cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya engkau yang dapat masuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di akhirat hanya umatmu yang dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulia sebab Nabi besar Muhammad. Nah, saudara, Imam Ali mengatakan dalam Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an sayyidil wujud. Tidak ada di muka bumi alam semesta ini yang menjadi mulia, yang menjadi agung, yang menjadi terpuji, yang menjadi mahal harganya, kecuali dia ada hubungan kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sampai oning Mekah, santri oning Mekah, pernah dengar ki? Pernah ngaji? Mekah ini kan mulja apa punten? Mulja apa punten? Anak apa mak mulja? Hah? Anak apa Mekah mak mulja? Karena tempat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah, pernah dengar? Mulia apa tidak? Mulja apa punten? Anak apa mak mulja? Tempat hijrah dan wafatnya Sayyiduna Muhammad. Hajar Aswad, mulia apa punten? Mulja apa punten? Anak apa? Karena Nabi meletakkannya punten.
karena pernah menyentuh bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Menyentuh bibir Nabi Muhammad, maka seluruh umat yang menciumnya Allah ampunkan dia punya dosa, saudara. Berebut orang mencium, kenapa? Karena pernah menyentuh bibirnya baginda Nabi besar Muhammad. Buraq menjadi mulia, kenapa? Karena Buraq pernah ditunggangi oleh baginda Nabi besar Muhammad. Pernah ulama menanyakan, saudara. Ulama menanyakan, mulia mana sandalnya Nabi dengan malaikat Jibril? Maka kata ulama, malaikat Jibril seumur-umur hidupnya tidak pernah bertemu langsung sama Allah. Sandalnya Nabi, bahkan sama Nabi bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sandalnya Nabi menjadi makhluk nomor 2 paling mulia di alam semesta, saudara. Sandalnya Nabi walaupun dari kulit, tapi pernah menyentuh tubuh ajasad daripada Nabi besar Muhammad, maka sandal itu menjadi mulia. Ditanyakan juga, wahai Syekh, mulia mana Makkah sama makbarah Nabi, sama kuburannya Nabi Muhammad? Kata Syekh, kalau lihat dari fisiknya Makkah, maka Makkah lebih mulia. Tapi kalau yang lihat yang bersemayam di dalamnya, maka kuburan Nabi lebih mulia dari apapun di alam semesta ini. Maka saya dan kalian, kula sareng sampeyan, teti muljah karena umat baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan berkaitan dengan Nabi, saudara. Jangankan berkaitan dengan Rasulullah, terlalu mulia. Al-Quranul Karim, kalamullah, yang Allah turunkan melewati malaikat Jibril. Dia mesantreri, ngantok. Oke. Allah turunkan melewati malaikat Jibril, maka malaikat Jibril naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin dari malaikat-malaikat lainnya, saudara. Barakah Al-Quran. Diturunkan oleh malaikat Jibril, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Siapapun umat Muhammad yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, pemimpin dari setiap bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan lainnya. Diturunkan pada hari Jumat, naik status hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang lain. Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi besar Muhammad bisa menjadikan setiap sesuatu yang berhubung dengannya menjadi mulia. Bagaimana kalau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa iri, para rasul iri sama saya dan kalian, karena saya dan kalian umat baginda Nabi besar Muhammad. Sebelum para nabi, sebelum para rasul masuk surga, saya dan kalian yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka intisari daripada Isra wal Mi'raj, saudara. Intisari daripada Isra wal Mi'raj. Dipanggilnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggilnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Azizul Wahhab, Khaliqus samawati wal ard, bila hijab, tanpa ada halangan. Yaitu Allah menitipkan, memerintahkan hadiah untuk umat Nabi besar Muhammad. Allah ingin menyampaikan amanah yang begitu besar, amanah yang begitu agung, yang disebut oleh Al-Habib Umar bin Hafid Rihlah Rabbaniyah, hadiah terbesar untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa digelar Rihlah Rabbaniyah? Karena perintah salat adalah perintah amalan yang diawali dengan lafaz Allah, diakhiri dengan lafaz Allah. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Wa ma bainahuma, di antara takbir dan salam seluruhnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Rihlah Rabbaniyah, hadiah terbesar kata beliau. Kenapa? Karena hanya satu amalan ini yang menyambungkan seorang hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal daripada amal al-salih, amal baik yang menyambungkan hamba kepada Allah melebihi ibadah salat, saudara. Makanya tak kalau Allah perintahkan haji,
Allah cukup lewat Al-Quran. Allah perintahkan umat Muhammad untuk berpuasa, Allah cukup lewat Al-Quran. Allah perintahkan umat Muhammad untuk berzakat, Allah cukup lewat Al-Quran. Tak kala Allah perintahkan umat Muhammad untuk jihad, Allah cukup lewat Al-Quran. Tapi tak kala Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Allah tidak cukup lewat Al-Quran, saudara. Allah panggil kekasihnya, berjumpa dengannya untuk membawa amanat yang sangat besar. Amanat yang sangat besar, yang sangat mulia, yang akan diberikan kepada umat Muhammad. Makanya sholat itu menjadi ra'sul ibadah, kepalanya ibadah, pangkalnya ibadah, otaknya ibadah. Baik buruk umat Muhammad tergantung sholatnya. Kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna, sholatnya bagus, baik, sempurna juga seluruh amalnya. Kalau sholatnya berusak, sholatnya hancur, sholatnya bolong-bolong, rusak, hancur juga seluruh amal-amalnya. Gak guna kalian haji, gak guna kalian sedekah, gak guna kalian beribadah, ini itu, kalau kalian gak sholat. Gak ada bagusnya orang gak sholat. Maka saking beratnya sholat, saudara, saking pentingnya sholat, sampai Sayyiduna Muhammad menjelang wafatnya beliau berwasiat, alaikum bissalah, alaikum bissalah, wahai umatku, ingat, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Al-farku bainana wa bainahum, bedanya kita sama Yahudi, bedanya kita sama Nasrani, as-salah faman tarakaha faqad kafarah. Hanya sholat, wahai sahabatku, wahai umatku. Kalau kalian tinggalkan, maka kalian kafir. Inilah suatu ibadah, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa gunana sampean haji? Napa gunana sedekah, bangun masjid, bangun pondok, mun sampean lo salat? Napa gunana jadi ustad, ngerti ilmu, faham ilmu, salat lalai? Jangankan sampai meninggalkan salat, saudara. Lalai salat itu musibah terbesar bagi umat Muhammad. Makanya di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tak kala beliau ngajar, saudara, mengajar santrinya, datang khadimnya beliau, wahai Habib, anakmu yang bernama Fulan bin Fulan meninggal. Akhirnya beliau tutup, beliau punya kitab, beliau tutup, beliau punya majlis. Beliau datang lihat anaknya terbujur kaku, saudara. Akhirnya menyebarlah berita-berita itu ke seluruh Korea, seluruh kampung-kampung. Karena ini Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman adalah ulama besar di masa itu. Pemimpin-pemimpin kaum di masa itu. Mendengar dari anak dari Habib Umar bin Abdurrahman meninggal, seluruh orang berbondong-bondong datang untuk takziah, saudara. Sampai di tempat beliau, masuk waktu adzan, saudara. Masuk waktu salat. Maka apa kata beliau? Ayo kita salat jamaah dulu. Kita sholat berjamaah dulu, sudah masuk waktunya sholat. Akhirnya beliau sholat, selesai sholat beliau berzikir, beliau berkeluar. Masih banyak orang-orang yang duduk sibuk dengan yasinnya, sibuk dengan tahlilnya, sibuk dengan menangis, sibuk dengan bicara. Apa kata beliau? Sungguh bagi kalian terlambat sholat jamaah 5 waktu adalah musibah yang kecil. Bagiku, kata beliau, terlambatnya sholat jamaah itu musibah yang paling besar. Ditanyakan, wahai Habib, kok bisa musibah terlambat itu lebih besar daripada kematian anakmu? Kata beliau, kematian anakku itu musibah dunia. Sedangkan terlambatnya aku dengan sholat adalah musibah akhirat. Bagaimana musibah dunia mengalahkan musibah akhirat? Ini terlambat, saudara. Celaka kalian orang yang melalai dengan sholat. Makanya jaga kalian punya sholat. Para sahabat mengatakan tidak ada amalan yang lebih dekatkan umat Nabi Muhammad dengan kekafiran kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat. Sholat ni kabel. Ibarat yang orang matura kabel untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Mon sampean sholat masih maksiat, sampean punya kabel enggak ada lampunya, saudara. Suatu saat kalian bertobat sama Allah, hidup lampunya. Tapi kalau kalian banyak ibadahnya, sholatnya enggak, kalian enggak punya kabel, walaupun punya kulkas sebesar ruangan, punya TV sebesar mimbar sebesar ini, punya elektronik kekayaan yang luar biasa, listriknya enggak ada. Percuma, saudara.
Makanya sebanyak-banyak amal umat Muhammad, kalau enggak sholat percuma. Maka semoga berkat Isra wal Mi'raj kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan sholat, diberikan hidayah, inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga lidah-lidah kita yang basah memuji Nabi, memuji Allah pada malam hari ini, kelak di akhirat basah dengan telaga kautsar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad bil ghazimil amin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها المغالق الأرض للفرج انفرجت. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها المغالق السماوات للفتح انفتحت. اللهم يا عانس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قارب غير بعيد ويا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع ذات بيننا وألف بين قلوبنا وقلوب أقربائنا وعظم رقائنا وقوي اجتماعنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وارحم لأولادنا وذرياتنا واجمعنا وإياهم في زمرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل بحبيبك المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار يا من لا يحتاج إلى التفسير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، يسر لنا أمورنا أمور الدنيانا وأخرانا واقضي هوائجنا هوائج الدنيانا وأخرانا واقضي حاجات صاحب الحاجة يا الله. واجعل يا رب محمد زين العابدين العجيب ولدا من أولاد صالحة. اللهم اجعله عالما حافظا وارعا داقيا سالما من وسواس الشيطان ومن آفات الدنيا والآخرة. اللهم طول أعمارنا وأعمار والدينا وأعمار مشايخنا ومعلمنا وأصحابنا وصحي أجسادنا وأجسادهم وأفسي ألسنتنا وألسنتهم لقراءة القرآن والحديث ولدعوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أحينا بالإسلام والسنة وتوفنا بالإيمان والتوبة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sampai sini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga majlis duduknya kita malam ini menjadikan datangnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, lidah-lidah kita yang basah bersolawat, memuji, mengagungkan Nabi besar Muhammad, kelak basah dengan telaga kautsar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ilaikum bi tahiyyati islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.